Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua sahabat-sahabat, semua teman-teman, semua jamaah yang melihat video ini, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubeiyah, dan jamaah medsosiyah yang lain, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, ya, hari malam Sabtu, setelah hari Jumat tadi pagi sudah beraktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita lakukan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, di mana keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan itu akan selalu mengiringi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk selanjutnya aktivitas tadi pagi seperti biasa, hari Jumat ada tahsin bersama-sama. Jadi setelah sholat subuh kemudian tahsin bersama-sama, setelah itu dilanjut dengan sarapan pagi, dan alhamdulillah tadi ada rezeki juga yang dikasihkan sehingga bisa sampai siang hari makan Jumat berkah di pagi hari. Terima kasih bagi yang sudah memberikan sedekah makanan di Jumat berkah tadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya, karena itu sifatnya nanti bergilir, ya. Setiap hari Jumat itu ada 3 atau 2 orang yang memberikan santapan pagi, ya, sarapan pagi di hari Jumat. Inilah kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kami. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tempat yang lain juga, supaya kita bisa belajar tahsin bersama-sama atau memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran dan memaknainya dan dengan tafsirnya. Alhamdulillah. Kemudian sore hari kita belajar bersama di sekolah kita, setelah itu pulang. Dan alhamdulillah semuanya begitu luar biasa sekali kenikmatan-kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang intinya adalah semua ketika kita melakukan, ya, karena di dalam konsep beragama itu kan sebenarnya ada 3, ya. Yang pertama adalah konsep teologi, yang kedua adalah konsep ubudiyah, dan yang ketiga adalah konsep sosial. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah konsep teologi itu, konsep ketuhanan. Jadi kita sudah beres dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tidak ada hambatan atau tanggungan. Misalkan, ya, sholat kita, kewajiban-kewajiban kita itu sudah terpenuhi oleh diri kita. Itu kita sudah, alhamdulillah, sudah istilahnya itu sudah hablum minallahnya sudah beres. Kemudian juga dengan tata cara ubudiyah yang benar, ya. Dan tentu saya yakin, saya husnudon, ya, teman-teman semuanya, dalam tabakan masalah sholat, masalah wudhu, ubudiyah, ibadah-ibadah yang lain itu sudah tahu caranya. Jadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian masalah sosial. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Kuncinya adalah tidak menyakiti hati orang lain. Bahkan ada sebuah nasihat ketika kita masih belajar, tirakatannya tidak usah susah-susah, ya. Sepenting kalau di pondok saya dulu adalah jamaah, ya,
Jadi pondok saya dulu adalah di Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, dan sebelum mondok di Banyuwangi, saya belajar di TPQ Al Istiqomah di Dukuh Bendasari Kalerjo. Ya, itu TPQ Al Istiqomah, yaitu mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran dan kitab pada waktu dulu. Nah, seperti ini kitab-kitab, membaca kitab ini adalah bagian dari pembelajaran saya dulu waktu kecil di TPQ Al Istiqomah. Kemudian setelah itu lanjut belajar di Pondok Pesantren Banyuwangi. Ya, istilahnya mudah-mudahan perjalanan-perjalanan kita semuanya ini semuanya adalah menggapai tujuan ilahi Rabbi, mudah-mudahan Allah ridho. Seperti itu. Maka dari itu, untuk memberikan pencerahan-pencerahan, nasihat-nasihat untuk diri saya pribadi, maka saya membaca kitab Nasoihul Ibad ini. Dan mudah-mudahan ketika saya membaca, maka ketika ada yang mendengarkan, itu bisa bermanfaat. Bukan karena saya, tapi karena kitab ini. Jadi saya hanya sekedar membacakan dan menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Jadi mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan. Mari selanjutnya kita akan membaca makalah yang ke-14. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Wal maqalatu utawi pangucap ar-rabi'ata sarokang kaping 14. Iku ngambadil hukama'i saking setengah hukama ay attibail qulubi. Piro-piro doktere ati wahum utawi hukama iku aulia piro-piro wali. Man utawi sopone wong tawahama nyono sopo mang anna lahu ing setune iku kademan waliyan wong kang nulungi aula lan luwih parak minallahi saking Allah. Qallat mongko sithik apa ma'rifate man billahi kelawing Allah subhanahu wa ta'ala wal makna lan utawi artine man sopone wong. Donan nyono sapa man anna ing setuhune lahu kaduwe man nasiron wong kang nulungi akroba kang luwih parek minallahi saking Allah wa aksaru lan luwih akeh apa nusrotan nulungine minu saking Allah fa inna mongko setune men iku layak rifillahi ora ngerti sapa man Allah ing Allah taala ing Allah taala wa man lan sapane wong tawahana nyono sapa man ing anna setuhune iku lahu kaduwe man aduan duwe musuh ada kang luwih musuhi min nafsi saking hawa nafsune man kolat moko siti apa makrifate man binafsi kelawan awak dhewe ne man. Waman tegeselan sopone wong dona nyono sapa man anna setune iku lahu kaduwe man atuwan duweni musuh akwa luwih kuat min nafsi saking awak dhewe man al amaroti kang akeh ajake Allah wallawa matilan akeh mahiduni fa innahu moko setune man iku lam ya'rif ora ngerti sapa man nafsu ing awak dhewe man. Nah, pembahasan pada makalah yang ke-14 ini adalah orang yang sedikit makrifatnya dan orang yang belum mengenal betul dirinya sendiri. Orang yang sedikit makrifatnya dan orang yang belum mengenal dirinya sendiri. Maka seorang bijak berkata, barang siapa menyangka bahwa ia punya penolong yang lebih utama dan lebih kuat daripada Allah, maka ia berarti benar-benar belum mengenal Allah dengan baik. Dan barang siapa menyangka bahwa dirinya mempunyai musuh yang lebih kuat daripada dorongan nafsunya, berarti ia belum menguasai dirinya dengan baik. Nah, jadi menyangka bahwa ada kekuatan selain Allah yang lebih kuat. Ini berarti artinya ini belum paham mengenai dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang menduga adanya penolong yang lebih dekat kepada dirinya daripada Allah dan lebih banyak penolongnya, berarti dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pemahamannya begini. Kalau orang yang sedikit makrifatnya, berarti dia pengetahuannya atau menganggap kekuatan selain Allah itu lebih kuat. Itu yang sedikit makrifatnya. Kalau yang belum mengenal dirinya sendiri, dia menyangka ada kekuatan yang lebih besar selain dari dorongan nafsunya. Itu berarti belum mengenal dirinya sendiri. Maka dari itu, hikmah kesimpulan yang perlu saya sampaikan di sini adalah mari kita bersama-sama untuk berusaha. Kalau misalkan kita dalam sesuatu yang sangat sulit, sehingga kadang kita lupa akan kekuatan Allah yang sangat luar biasa, maka itulah gunanya kita menerapkan nasihat ini. Jadi terkadang ilmu itu akan diuji dengan keadaan. Nah, ini namanya adalah ilmu praktek, ilmu hal. Makanya di dalam taklimu ta'lim, afdolul ilmu, ilmu hal. Ya. Lebih utama-utamanya ilmu adalah ilmu tingkah. Nah, inilah. Maka dari itu, ketika kita membaca seperti ini, maka ketika nanti suatu saat kita mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, maka kita kembali lagi. Oh ya Allah, kekuatan Allah sangat luar biasa. Dan ketika kita merasa ada sesuatu yang lebih kuat dibandingkan atau ada sesuatu musuh yang lebih besar dibandingkan dengan hawa nafsu kita, kita juga bisa mengendalikan bahwasanya kita disuruh untuk mahabbatullah, senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kalau kita makom kita sudah sampai yang tinggi, maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita belajar bareng-bareng. Mahabbatullah itu adalah kita melihat kondisi diri kita sehebat apapun, kita tetap mencintai, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya menerangkan kepada anak-anak yang masih muda, ya ibaratnya begini. Kalau kita sedang punya jatuh hati ke lawan jenis, pasti apapun yang dia lakukan kepada kita, apapun yang akan dia lakukan kepada karena kita suka, maka semuanya kelihatan bagus. Begitu juga ketika kita mahabbatullah kita sudah sampai ke makamnya, maka apapun yang akan terjadi, kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ini adalah proses. Saya di sini hanya menyampaikan saja. Dan saya sendiri pun juga perlu belajar. Maka dari itu mudah-mudahan dengan membaca kitab ini